Bagaimana Mbah? Apakah ada cara yang bisa membuat saya lekas hamil? Saya pengen punya anak Mbah. Udah 11 tahun, kami belum dikasih anak juga. Apakah ada ritual khusus untuk mengangkat kemalangan ini Mbah? Ada solusinya. Mbah punya beberapa cara untuk mengangkat kemalangan itu. Yang pertama dengan air suci ini, dan yang kedua dengan guci sakti ini. Kamu harus minum air suci ini, kemudian minum air putih yang sudah ditampung dalam guci ini. Minum dengan rutin dan tunggu keajaibannya. Jadi saya harus minum air ini dulu ya Mbah? Ya, sebelum meminumnya, bacalah raja ini. Dia akan mendatangkan makhluk yang berguna untuk kamu. Ya abadi, ya abadi, ya abadi. Wahai iblis yang maha abadi, tunjukkan dirimu ini dan beri aku pertolongan. Gelak, 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 gelak. Karena airnya belum ada, sementara aku taruh di sini dulu aja kuncinya. Nanti kalau airnya udah mateng, baru aku bawa masuk ke dalam, biar nggak debu sama arangnya, biar nggak ada debu sama arangnya. Gak kena. Abang licik, abang kenceng banget larinya. Kalau kayak gitu, gimana atuh bisa nendel abang? Makanya kamu harus lebih kenceng lagi. Gitu larinya. Masa cuma segitu kemampuan kamu? Ayo lari kejar aku. Masa kamu gitu doang nggak bisa? Tunggu Bang, tunggu kamu ya Bang. Kamu pasti kena bentar lagi. Laca ini. Kejar buktiin aja. Ayo. Abang kuncinya pecah. Ih, dasar brengsek kalian ya. Kalian tahu nggak kalau guci ini tuh mahal? Mahal tahu nggak? Mahal. Orang tua kalian mana mampu? Kalau disuruh ganti, mana tangannya? Mana tangan kalian mana? Tapi kami nggak sengaja Tante. Maafkan kami. Alah, nggak ada maaf-maaf. Nggak penting. Emangnya kalau kalian nggak sengaja terus kalian minta maaf, masalah bakalan selesai, ha? Guci bisa balik lagi nggak jadi pecah? Nggak kan? Mana sini tangan kalian, mana? Tante, jangan dipundul tuat-tuat ya Tante. Udah salah ngatur lagi. Gak bisa suka-suka saya dong. Dasar anak kurang ajar. Mana sini tangannya? Cepet ulurin lagi. Tante, Catit, jangan diputul lagi. Udah. Gak bisa. Mana sini tangannya? Tante, pukul saya aja Tante. Jangan adik saya. Limpahin aja hukuman adik saya sama saya. Gak apa-apa, kasihan adik saya Tante. Mau bertindak bak pahlawan ya? Boleh. Ya udah sini tangan kamu. Kamu akan tante pukul biar kapok. Au! Baru berapa itu? 5 kan? 6, 7. Udah Tante, udah sakit. 8, 9, 10, 11. Tata bangun. Pura-pura pingsan lagi. Pinter banget anak sekecil ini, udah pinter acting ya. Cocok nih untuk jadi pemain sinetron. Cepat sini bangun. Hukumannya belum selesai nih. Mau kamu, adik kamu yang tante pukul. Oh, melawan kamu ya. Cepat bangun, cepat. Tata bangun, Tata. Assalamualaikum. Ada apa ini rame-rame? Tolong Tata Atu pingsan dipukulin Tante. Pingsan? Astagfirullah. Apa-apaan kamu ini Indah? Kenapa kamu pukul dia sampai pingsan? Salah siapa dihancurin kendi sakti aku? Aku pukullah dia sebagai hukumannya.
Mana bayarannya mahal lagi, gak murah. Habis ini aku mau nagih sama bapak ibu mereka. Emangnya sepenting apa sih Kendi itu? Sampai-sampai kamu bela buat dia pingsan. Ini anak-anak loh, manusia ini. Kendi itu cuma barang biasa dari tanah. Jaga ya omongan kamu mas. Kendi itu bukan kendi sembarangan. Itu kendi sakti yang dikasih sama Mbah Dukun supaya aku bisa hamil. Jaga kata-kata kamu ya mas. Jaga kata kamu mas. Bahkan kendi itu lebih penting daripada nyawa anak-anak ini. Astagfirullahaladzim, benar-benar sesat kamu ini Anda. Inilah yang menyebabkan kenapa kita itu belum dikasih keturunan. Sifat kamu aja jelek kayak gini, gimana Allah mau menitipkan kita anak? Kamu benar-benar keterlaluan dah. Kalau anak ini jadi kamu, kalau anak ini aja kamu giniin, gimana nanti dengan anak kita? Gak salah kalau kita ini belum punya anak. Ayo dek, kita pergi aja dek. Dasar suami gak jelas, bukannya belain istrinya, malah belain orang lain. Awas aja kamu nanti ya mas. Astagfirullahaladzim. Kalau benar begitu ceritanya, istri Pak Joko telah syirik Pak. Dia telah bersekutu dengan setan, dengan percaya omongan dukun. Ini nggak boleh dibiarkan Pak. Istri Bapak harus diajak taubat dan nasuha. Itulah Ustadz, saya juga bingung. Saya gak nyangka loh Pak, kalau dia akan melakukan hal itu senekat ini. Hanya karena kami belum punya anak, bukan berarti dia bisa menyimpannya seperti itu. Iya, betul itu Pak Joko. Saya juga sangat setuju. Apapun yang telah diberikan Tuhan sama kita, baik itu rezeki maupun cobaan, itu harus disyukuri. Itu tandanya Tuhan sayang sama kita. Tuhan ingin menaikkan derajat kita lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Jadi gimana ini ya Pak Ustadz? Apa yang harus saya lakukan kepada istri saya? Taubatan nasuha Pak Joko. Taubatan nasuha. Taubat yang betul-betul menyesal karena sudah menduakan Allah. Teteskan air mata. Bayangkan kebesarannya selama ini. Minta maaf, janji dan menyesal karena telah keluar dari jalannya. Baru setelah itu kita lakukan proses ruqyah untuk mengeluarkan jin di dalam tubuhnya. Jin Pak Ustadz? Iya jin. Saya yakin walaupun guci itu belum digunakan, pasti ada trik dan tindakan tertentu yang dilakukan dukun itu sebagai media untuk memasukkan jin. Oleh karena itu, setelah Pak Joko dan istri taubatan nasuha, kita akan mengeluarkan jin itu dengan cara diruqyah, sekaligus meminta petunjuk Allah untuk segera diberikan momongan. Maksudnya Pak Ustadz? Saya takut jangan-jangan penyebabnya itu dari Bu Indah yang sulit hamil ini karena ada hubungannya dengan setan. Jin bisa mempengaruhi kesehatan manusia Pak Joko, termasuk menunda kehamilan juga. Oh jadi gitu ya. Pantesan kalau ada orang kena santet, fisiknya pasti hancur ya Pak Ustadz. Kurus gak bisa apa-apa. Ya begitulah Bapak semuanya. Apa yang kita dengarkan hari ini semoga bisa menambah wawasan kita, menambah wawasan untuk kita semua, supaya kita bisa lebih berhati-hati dan selalu berjaga-jaga. Ingat, kalau bukan kita-kita ini, siapa yang akan memimpin keluarga kita? Kita adalah pemimpin, kita yang menentukan baik atau buruknya keluarga kita itu. Paham semuanya? Paham Pak Ustadz? Paham Pak Ustadz? Ya, siap paham Pak Ustadz? Indah, bangun Indah. Kita sholat tahajud yuk berjamaah. Nanti kalau udah selesai kita sambung dengan sholat taubat. Kita udah melenceng dah dari jalannya Allah. Kita harus bertaubat memohon ampunan agar dimaafkan. Dah, Indah, ayo bangun dah, sholat dulu. Duh, kamu ini apa-apaan sih mas? Gak siang, gak malam, selalu aja ganggu aku. Kamu gak ada kerjaan lagi apa selain gangguin aku? Aku ini ngantuk loh, pingin tidur, bukan pingin sholat. Ngapain kamu bangun-bangunin aku, ha? Udahlah, kalau mau sholat-sholat aja, gak usah ganggu-gangguin aku. Gak sholat juga gak apa-apa kok. Ngapain? Sholat, orang sholat gak ada gunanya. Astagfirullah, istighfar kamu terus. Itu yang bisa, itu aja yang paling kamu bisa ucapin. Emangnya sholat itu bikin kita kaya? Bisa bikin capek aku hilang, punya anak? Enggak kan? Jadi ngapain aku harus sholat? Malah ngajak-ngajak sholat taubat segala lagi. Emangnya aku banyak dosa apa? Tindakan kamu pergi ke dukun itu udah dosa besar dek. Kamu udah melenceng dari ajaran agama.
kamu udah sesat. Ayo kita bertaubat. Sama-sama, ayo kita bertaubat sama Gusti Allah. Kamu janji gak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Mudah-mudahan dengan diterima taubatnya kita bisa cepat diberikan momongan. Ayo kita sholat. Enggak, aku ngantuk, aku mau tidur. Kalau kamu sholat, sholat aja sendiri. Astagfirullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukrata wa asila. Allahu Akbar. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, Engkau yang maha pengasih lagi maha bijaksana. Ampunanmu tak ada batas dan Engkau maha pengampun ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa istri hamba yang telah menyimpan dari jalan-Mu ya Rob. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aku mau punya anak. Mana ini? Mana sini anakmu? Mana sini anakku mana? Berikan aku anak. Ya Allah, sebegitunya istriku ingin memiliki anak. Semoga setelah taubatan nanti kami lekas diberikan momongan. Amin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Panas, panas. Hentikan bacaan itu. Kamu setan, kamu setan. Astagfirullahaladzim. Kamu kenapa Indah? Kamu kenapa? Jangan pegang-pegang aku. Pergi. Kamu itu sangat membakar diriku. Pergi. Ya Allah, ternyata dia kerasukan. Aku harus gimana ini? Aku harus apa? Pak Ustadz, tunggu sebentar Mendah. Tunggu sebentar, aku panggilin Pak Ustadz dulu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ustadz tolongin saya Pak Ustadz. Istri saya kerasukan Pak Ustadz. Astagfirullah, ada suara orang gedor-gedor, Pak. Bangun, Pak, bangun. Pak, ada yang gedor-gedor itu loh, nyariin kamu. Pak, bangun, Pak. Anyek, biarin aja lah. Paling juga orang iseng. Kamu bukannya bangun sholat subuh, malah jadi isik tiduran di kasur. Pak Ustadz, tolongin saya Pak Ustadz, Pak Ustadz. Kamu, ya sebentar. Pak Joko, ada apa ya Pak? Teriak minta tolong. Bu Ustazah, Pak Ustadz ada gak Bu? Istri saya kerasukan waktu saya ngaji. Saya butuh pertolongannya Pak Ustadz Bu. Tolong sembuhin istri saya. Ya Allah, kerasukan. Ya Pak, tunggu sebentar, saya bangunin bapaknya dulu. Belum bangun. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Berisik kamu, berisik. Min saril waswasil khannas, minal jinnati wan nas. Berisik panas. Kalau panas, ayo cepetan keluar. Dasar setan yang terkuat. Bismillahi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Keluar kamu, keluar. Indah. Syukurlah setannya udah keluar Indah. Syukurlah. Alhamdulillah. Makasih ya Allah. Makasih Pak Ustadz. Berkat bantuan Pak Ustadz, istri saya sudah gak kerasukan. Alhamdulillah Pak Joko. Istri Pak Joko memang saat ini sudah tidak kerasukan lagi. Tapi itu bukan berarti setannya sudah keluar dari tubuh istri Pak Joko. Bu Indah harus diruqyah lagi biar benar-benar full keluar dari dalam tubuhnya. Mungkin setelah semuanya normal, Pak Joko bisa mengantarkan Bu Indah untuk diruqyah ke tempat saya. Ya Pak Ustadz, iya. Kalau istri saya nanti sudah baikan, insya Allah saya akan langsung membawanya ke sana. Kalau begitu saya izin pamit ya Pak Joko. Masih ada hal yang harus saya kerjakan. Ya Pak Ustadz, iya, terima kasih banyak karena udah menolong istri saya. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih ya Pak Ustadz. Sekali lagi terima kasih ya Pak Ustadz, makasih. Sama-sama Pak Joko, mari.
Mau ngapain sih Pak kita kesini? Buang-buang waktu aja tahu nggak? Ini semua demi kamu, Bu. Biar kamu itu bersih, lekas hamil. Kamu gak mau emang punya momongan? Ya tapi aku kan udah ke dukun. Orang ini nih sama aja dengan dukun itu. Orang pinter. Jaga mulut kamu. Justru karena kamu itu ke dukun itu, makanya kita gak bisa punya anak. Kesehatan kamu itu udah diganggu. Tahu nggak sama dukun itu? Pak Ustadz sendiri yang bilang. Tapi Udahlah, kamu diam aja. Ini semuanya demi kamu. Ikutin aja perintahku ini. Maaf semuanya agak lama. Sebelumnya kita mulai rukyahnya, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan kepada Pak Joko dan Bu Indah ya. Yang pertama, rukyah nanti diadakan di tempat khusus dengan ruangan yang tertutup. Tidak boleh ada satu orang pun selain saya dan Mbak Indah di ruangan itu. Ini dukun cabul ya apa ya? Alasannya Pak Ustadz? Alasannya karena saya tidak mau jin yang nanti dikeluarkan malah berpindah ke orang lain yang notabene tidak memiliki pertahanan spiritual. Bagaimana Pak Joko? Apa bisa dimengerti? Ya Pak Ustadz, kalau memang prosedurnya harus begitu gak apa-apa. Saya maklumi Pak Ustadz. Ini semuanya demi kesembuhan istri saya. Alhamdulillah. Yang kedua, setelah rukyah ini selesai, Pak Joko jangan kaget kalau Bu Indah akan cepat memiliki momongan. Ini semua ada kaitannya dengan jin yang mengganggu kesehatannya Bu Indah. Seperti yang pernah saya jelaskan dulu Pak Joko. Dan yang terakhir, sebelum rukyah kita mulai, Bu Indah harus minum air ini dulu Bu. Ini adalah air suci yang sudah dibacakan untuk melemahkan jin-jin dan makhluk-makhluk di dalamnya. Jadi jangan heran kalau nanti Pak Joko gak dengar reaksi kesurupan. Karena jin-jin yang ada di dalamnya akan bisu, kehilangan tenaga. Ada yang masih belum jelas Pak, Bu? Enggak Pak Ustadz, semuanya udah jelas. Ya sudah, ini airnya diminum dulu Bu. Kalau udah, ayo ikut saya ke ruangan. Gluk 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 gluk. Baring Bu. Baring Bu, silakan baring di kasur ini. baring. Aduh ada apa ini? Kenapa tiba-tiba kepalaku pusing banget? Oh mataku berat sekali. Oh sudah Bu, tidur aja. Jangan ditahan-tahan lagi. Ayo dilepas aja tidur. Dengan begini, kamu akan segera pingsan Bu Indah. Dan aku akan segera mewujudkan keinginanmu. Kamu ingin menjadi seorang ibu kan? Tenang, aku bisa mewujudkannya. Tenang, sabar. Ini belum waktunya. Ini belum saatnya. Kamu tidak boleh bertindak dulu. Bukan kamu yang harus menghabisinya, tapi orang lain. Hei, ini waktunya aku beraksi. Lepas. Hamil, yes, aku hamil, akhirnya aku bisa punya anak. Pak, Bapak lihat ini Pak, aku hamil. Hamil? Iya aku hamil, akhirnya aku bisa punya anak, yes. Aneh, padahal aku gak pernah menyentuh Indah. Kenapa dia bisa hamil ya? Terakhir kali aku nyentuh dia sekitar 5 bulan yang lalu. Kenapa sekarang dia bisa hamil? Apa jangan-jangan ini semua ulahnya Pak Ustadz ya? Apa mungkin anak yang dikandung istriku itu bukan darah dagingku? Aduh, kalau iya kurang ajar kamu Pak Ustadz, kurang ajar. Kamu, kemana makhluk itu pergi? Dia pasti tahu sesuatu. Ngapain kamu ada di sini? Hah? Mau cari apa kamu? Mau apa? Sialan kamu, sialan. Dasar Ustadz sialan. Akhirnya kamu datang juga Joko. Apa yang sudah kamu tunggu-tunggu akhirnya datang juga. Kamu itu gak layak Joko hidup normal seperti orang lain. Keluarga kita, keluarga sesat yang sudah turun-temurun melestarikan ilmu hitam ini. Bagaimana Joko? Bagaimana? Apakah tayangan itu sudah cukup untuk membuatmu sadar? Sudah cukup untuk membuatmu kembali ke jalan yang dinanti? Bagaimana? Jadi semua ini adalah kaitannya dengan Om? Enggak, Om enggak ngapa-ngapain. Om hanya mengawasi saja. Dan ini benar-benar murni kelakuan dukun bejat itu. Dia yang udah menghabisi ayah kamu Joko. Dia yang udah mengirim makhluk untuk mencegah istrinya hamil. Ini semua salah dia. Kita harus balas dendam. Dan satu-satunya yang punya kemampuan adalah kamu Joko. Kamu, tugas Om hanya membantu kamu untuk membalas kematian ayah kamu. Apa kamu yakin bisa mengalahkan Darmo? Tenang saja, kita pasti menang. Ilmuku lebih kuat daripada ilmunya.
Darmo, gimana keadaanmu kamu, Darmo? Darmo. Aku titip Joko, Mas. Hanya dia yang mampu membalaskan kematianku. Ilmu orang itu terlalu kuat. Hanya Joko yang bisa mengalahkannya. Tapi aku tahu setelah ini dia pasti akan sedih dan keluar dari dunia hitam ini. Ini tidak boleh terjadi. Tugas kalian adalah membawanya kembali ke jalan ini dengan mengadu domba keluarganya dengan orang itu. Bawa dia dan balaskan kematianku. Darmo, antarkan aku ke tempat itu, Om. Biar aku yang menghabisinya. Gender, bersatulah denganku. Aku butuh kekuatanmu. Wah, berikan aku kekuatan, Gendar. Wah. Mati. Saya itu kan santet. Pak Ustadz, ada apa ini, Pak Ustadz? Pak Ustadz, ini ada apa? Akhirnya kamu berhasil, Joko. Kamu berhasil membalaskan kematian orang tuamu. Selamat Joko, selamat.